warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu. Wah, kalian cantik-cantik dan ganteng ya. Makasih Bu. Semangat pagi dong Bu. Baik, sebelum memulai bimbingan kelompok pada saat ini, mari kita berdoa. Diawali dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, di sini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang memahami atau mengetahui perencanaan karir untuk masa depan yang harmonis. Jadi di sini saya akan bertanya kepada kalian semua, apakah ada yang mengetahui apa itu karir? Saya Bu. Menurut saya karir adalah apa yang ingin dicapai ke depannya. Seperti misalnya karir ke depannya misal jadi dosen, jadi guru, atau jadi presiden, itu adalah karir yang ke depannya Bu, menurut saya. Ya, Tuna. Seperti itu, betul. Yang lainnya? Kalau saya Bu, ya Bu. Ya, Hufri. Karir ya Bu. Karir itu ya kurang lebih sih Bu, satu pencapaian yang dimiliki oleh seseorang. Artinya pencapaian itu sudah melekat, seperti tadi yang dikatakan Sertuna, menjadi dosen, karirnya udah, ataupun menjadi model seperti itu karir Bu, yang saya tahu Bu. Ya. Saya Bu ingin menjawab. Karir menurut saya itu kayak pekerjaan gitu Bu, kayak seseorang itu memiliki pekerjaan apa gitu, itu karir dia ataupun itu kehidupan dia, pencapaian dia yang telah dia capai gitu Bu, kalau menurut saya sih. Ya, semuanya betul. Jadi, perencanaan karir untuk masa depan yang harmonis ini, untuk kalian, pastinya kan setiap orang, setiap individu memiliki memiliki hobi atau kemampuan masing-masing setiap individunya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan karir terlebih dahulu. Karir telah digunakan untuk menunjukkan orang atau pada masing-masing individu atau status setiap individu. Di sini menurut Hani Handoko pada umumnya menggunakan istilah tersebut dengan 3 pengertian. Yang pertama itu karir sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan lateral jabatan atau hierarki hubungan kerja selama kehidupan kerja seseorang. Jadi karir setiap orang ini kan berbeda. Karir itu sama dengan yang dibilang oleh Sartun tadi, jabatan atau pekerjaan setiap individu tersebut. Yang kedua itu karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistematik dan dengan jalur-jalur karir tersebut. Terus yang ketiga, karir sebagai sejarah pekerjaan seorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya. Jadi, setiap orang kan memiliki posisi tingkat yang berbeda-beda. Dan karir pun yang berbeda-beda. Karena setiap seseorang itu pengetahuannya berbeda-beda juga. Selanjutnya, menurut Malthus menyatakan bahwa karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja. Itu tadi. Jadi, ya jika bicara dengan karir, itu tentang pekerjaan. Di mana jika seseorang tersebut bekerja dari awal hingga akhir, itulah disebut dengan karir. Kalau hanya diam di rumah, tidak ada pekerjaan ataupun jabatan di luar rumah, itu bukan karir ya, itu namanya pengangguran. Ada lagi menurut Gibson, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan.
Demikian, karir seseorang individu melibatkan rangkaian pilihan dari berbagai macam kesempatan. Karir diartikan sebagai suatu pemindahan atau jabatan yang memiliki tanggung jawab lebih tinggi. Jadi, seseorang jika sudah memiliki karir atau jabatan yang tinggi, itu harus memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan atau memegang jabatan itu tersebut. Karena jika kita tidak bertanggung jawab untuk pekerjaan tersebut, otomatis kita akan tidak dipercaya oleh atasan atau yang lebih tinggi dari kita. Perencanaan karir untuk masa depan yang harmonis sangatlah berpengaruh. Sebab jika saya tanya dulu ya, jika kita memiliki karir, bekerja, khususnya untuk laki-laki, otomatis siapa sih yang tidak ingin memiliki suami yang seperti itu gitu kan? Pastinya seperti Hupri. Pasti ingin menikah kan Hupri? Hupri? Oh, jelas itu, Bu. Pasti, Bu. Ya, Bu. Saya ingin menikah. 4 kalau bisa, Bu. Ya. Jadi, kalau Hupri udah memiliki karir yang bagus, jabatan yang bagus, otomatis siapa sih yang tidak tertarik sama Hupri kan gitu kan? Jadi, karir tersebut ini bisa untuk menjadikan sesuatu yang untuk masa depan yang lebih baik, yang harmoni, kayak seperti itu ya. Jadi setidaknya tuh ada kemampuan. Jadi perencanaan karir sangatlah penting bagi peserta didik atau mahasiswa sebaya seperti kalian. Karena karir bukan sekedar nasib, tapi merupakan bagian suatu rencana yang cermat. Karir membutuhkan persiapan seperti pengalaman, pendidikan, sikap, dan lain-lainnya. Seorang harus berbagai perencanaan sebagai program pembinaan tenaga kerja dengan tujuan untuk memelihara tenaga kerja dengan cara mengembangkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang tadi saya bilang kepada kalian, bahwa kan setiap orang itu berbeda-beda pengetahuannya, pengembangannya. Jadi jika setiap orang memiliki kemampuan, misalnya untuk memasak atau sebagainya lainnya, kembangkan. Itu lebih baik. Karena kita tahu ke depannya kita seperti apa. Atau bekerja dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, tahapan-tahapan kehidupan karir. Tahapan karir dalam organisasi merupakan tahapan waktu dan usia seseorang sejak memasuki organisasi hingga usia pensiun. Jadi, untuk menaiki jabatan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kerja langsung naik jabatan tidak. Itu harus waktu ke waktu. Jika pekerjaan kita bagus, maka otomatis lambat laun karir atau jabatan kita naik. Dan itu tergantung dari kita juga. Kalau pekerjaan kita bagus dan dipercaya orang lain atau bos-bos yang di atasan kita, otomatis mereka mempercayai kita. Dan insya Allah itu adalah hal yang baik untuk kita juga. Tahapan-tahapan dalam karir yaitu entry stage, yaitu merupakan tahap melalui memasuki organisasi atau pekerjaan yang kita masuki pekerjaan tersebut. Selanjutnya, mastery stage adalah tahap di mana seorang dengan pengalaman atau keahlian yang sudah dapat menginginkan jabatan baru yang biasanya lebih tinggi atau lebih menarik. Jadi, dengan yang tadi Ibu jelaskan, pengalaman itu sangatlah butuh untuk kita. Kalau kita tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan, otomatis kita akan susah untuk bagaimana mengetahui untuk yang lebih selanjutnya. Yang selanjutnya adalah masa peserta persiapan pensiun. Jadi untuk jabatan yang tinggi atau pensiun itu membutuhkan waktu yang sangat lama juga.
Selanjutnya, langkah yang bisa digunakan untuk untuk peserta didik untuk pencapaian karir, yaitu mengenali diri sendiri. Bagaimana kemampuan kita, mampu nggak kita nih untuk memasuki karir tersebut, gitu kan. Mengumpulkan informasi, jadi kita harus mencari informasi yang lebih dalam. Bagaimana, apakah itu pekerjaan itu membuat kita baik atau tidaknya. Jangan mencari pekerjaan yang sulit untuk kita sendiri. Terus membangun jejaring dengan orang lain, itu komunikasi. Jika komunikasi kita sama orang baik, otomatis orang lain juga akan baik sama kita. Begitu juga sebaliknya. Banyak orang gagal mengolah karir mereka karena mereka tidak memperhatikan konsep-konsep dasar perencanaan karir. Mereka tidak menyadari bahwa sasaran karir dapat memacu karir mereka dan menghasilkan sukses yang lebih besar. Jadi, tidak semudah yang kita pikirkan untuk mencapaikan karir yang baik, bagus. Karena terkadang mereka yang tidak tercapai karirnya itu tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian, ada yang bisa ditanyakan atau yang lainnya? Saya ingin Mila, bertanya, Bu. Sartuna, dan baik, Saya ingin saya bertanya. persilakan kepada Mila Anjani. Bagaimana cara memilih karir yang baik? Kan Ibu tadi bilang karir yang harmonis gitu kan, untuk supaya karirnya itu bagus. Jadi kita harus membangun keharmonisan gitu kan. Bagaimana sih cara membangun karir yang, maksudnya itu cara memilih karir yang baik ataupun karir yang harmonis gitu, Bu? Itu saja, Bu. Ya baik, Mila, saya akan menjawabnya. Jadi gini, tadi saya sudah mengatakan, setiap orang kan memiliki pengetahuan, memiliki tanggung jawab atau pengetahuan kan berbeda-beda. Jadi misalnya Mila memiliki kemampuan, misalnya apa Mila? Memasak, membaca? Saya memiliki kemampuan memasak, itu, Bu. Memasak. Jika Mila mengembangkan memasak tersebut atau membuat jajanan yang menjadi viral, gitu kan? Itu udah termasuk karir Mila. Jadi karir Mila itu menurut Ibu jika sudah dikembangkan itu baik. Jadi karir tersebut dikembangkan. Mila tuh masak dikembangkan, jadinya itu tuh suatu karir yang baik untuk masa depan. Itu menurut Ibu juga karir untuk masa depan juga kan? Itu termasuk karir Mila. Jadi itu dengan memasak, kembangkan masak tersebut agar hal tersebut menjadi suatu kebanggaan untuk diri sendiri dan untuk menjadikan karir masa depan yang lebih baik dan harmonis. Seperti itu, Mila. Paham. Baik, Bu, Ya. bisa dimengerti. Siapa lagi? Pupri dan Sartuna. Ingin bertanya, Bu. Saya kata Mila kan tadi kan dia hobi bisa memasak. Terus saya juga bisa memasak, terus menulis kayak menulis puisi, menulis cerita. Apakah itu juga termasuk untuk karir itu juga bagus atau tidak, Bu? Yang ingin saya tanya seperti itu. Baik, Sartuna. Setiap menurut saya, Sartuna harus pilih mana yang lebih diutamakan, memasak atau menulis puisi ya. Menulis puisi. Di mana menurut Sartuna mana yang lebih utamakan atau mana yang lebih
meningkatkan kemampuan Sartuna. Kalau memasak adalah membuat meningkatkan Sartuna lebih baik lagi, ya memasak. Jika menulis menurut Sartuna lebih baik, ya menulis. Jadi harus pilih satu Sartuna. Tidak boleh dua. Jadi Sartuna mau milih memasak atau menulis puisi. Itu. Kalau saya sih memilih memasak karena sebagai wanita memasak itu bukan passion sih, cuman hanya hobi gitu kan. Tapi bisa juga dikembangkan untuk bisa buat usaha kecil-kecilan. Kan saya juga bagusnya di marketing atau penjualan. Kalau saya sih bagusnya di marketing penjualan. Kalau di dalam karir tuh, kalau dalam penjualan, insya Allah saya bisa sih mempromosikan. Ya, saya juga pernah melihat Sartuna mempromosikan makanan seperti itu ya, Sartuna. Jadi bisa dikembangkan untuk menjadi lebih berkembang lagi jualannya Mbak Sartuna. Jadi menurut saya seperti itu. Apapun yang kita miliki, kembangkan. Siapa tahu untuk masa depan atau yang akan datang itu adalah karir buat diri sendiri. Seperti itu, Tuna. Gimana? Bu, Ada yang ingin bertanya lagi? Supri. Iya Bu, saya Bu terakhir ya Bu. Ya. Ini Bu, terkait karir. Karir itu Bu bisa diraih dengan apa saja sih Bu? Apakah harus dengan sekolah yang Pengalaman? tinggi, ataupun dengan Tidak juga. apa? Pendidikan juga butuh. Gelar pendidikan. Pendidikan juga butuh, namun tidak mengharuskan juga sih. Kadang kan ada nih kan, ada yang tidak memiliki pendidikan, hanya tamat SD saja, tapi dia menjadi bos. Ada yang seperti itu. Tidak juga sih, cuma pengalaman juga dibutuhkan. Dan pendidikan sih sebenarnya juga dibutuhkan, namun setiap orang kan memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Baik, Ibu. Jadi kalau seperti saya itu Bu, Jadi setelah sekolah ini tidak melanjutkan melanjutkan pendidikan saya. Artinya saya itu mengembangkan apa yang bakat saya yang hari ini gitu. Yang saya bisa seperti dalam bidang arsitek bangunan seperti itu Bu, saya kembangkan ke situ. Maka juga menentukan karir saya nanti ke depannya Bu. Walaupun saya tidak kuliah ataupun tidak ke pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. ya Hupri, di sini kan karir itu pekerjaan atau jabatan. Tadi saya sudah bilang kan ke Hupri bahwasanya jika Hupri tidak tamat sekolah ataupun tidak pendidikannya tidak tinggi, jika Hupri bekerja keras untuk melakukan pekerjaan tersebut, itu bisa juga dinamakan karir. Apalagi Hupri menjadikan apa tadi, bangunan ya? Bangunan. Jika Hupri jadi bos bangunan, itu juga termasuk karir Hupri. Itu bisa dipahami Hupri. Paham Bu. Baik, jika ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup Bu. Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.